Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi meskipun masih secara online. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kalian sudah belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini misalnya akan melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5 ya. Jika kalian lihat di buku paket kalian halaman 20, kalian menjumpai sebuah lagu yang berjudul Membuang Sampah di sana. Kemarin kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Membuang Sampah. Di dalam lirik lagu Membuang Sampah itu, coba kalau kalian perhatikan, di baris pertama itu ada tanda gelombang ya, ada garis bergelombang. Itu berarti dinyanyikan dengan lembut ya. Sedangkan tanda dinamika yang garis lurus ada di baris keempat itu dinyanyikan dengan keras ya. Maka ketika liriknya dinyanyikan itu dinyanyikan dengan keras. Oke, ingat tanda lurus itu berarti lagu itu dinyanyikan dengan dinamika yang keras, dan sedangkan tanda bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pentingnya memiliki rumah yang bersih. Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Disapu, dipel, bak mandinya ditutup atau dikuras setiap seminggu sekali, dan juga kebersihan-kebersihan yang lain. Di sini ada percakapan antara seekor kecoa dan seekor cicak. Cicak bertanya kepada kecoa, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa?" Kecoa menjawab bahwa manusia selalu membuang sampah ke sini. Cicak menjawab lagi, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Setuju, kata cicak demikian. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Tadi kita bisa simpulkan bahwa rumah akan kotor dan bau kalau sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah. Rumah yang kotor itu akan menjadi sarang penyakit. Kenapa? Karena banyak kumannya. Ya, dari percakapan itu kita bisa tahu bahwa cara menjaga kebersihan rumah itu selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa mengurangi penggunaan sampah. Oke. Kita juga harus menyapu lantai rumah, membersihkan kamar mandi, bak penampungan airnya rajin dikuras, bak penampungan airnya ditutup. Harus memisahkan sampah mana yang organik, mana dan yang anorganik. Mana sampah yang masih bisa didaur ulang. Gitu ya. Oke, yuk mari kita lanjut. Nih, di halaman 25 kalian akan menjumpai sebuah gambar. Coba, apa isi gambar itu? Ada mainan di sana, ada buku di bawah, ada sobekan-sobekan kertas, ada layang-layang. Dari gambar itu kita bisa lihat bahwa ruang tamunya sangat berserakan, tidak rapi. Misalnya yakin kalau seperti itu nanti ada tamu, kalian pasti malu sendiri. Rumahnya berserakan. Belum lagi jika ada kuman penyakit, layangannya sudah baru saja dipakai di sawah untuk main layang-layang, jatuh ke tanah, udah kena apa-apa, di udara itu juga banyak kotorannya, nempel di layangan, kemudian ditaruh saja begitu di sana, berserakan, itu selain tidak mengindahkan pemandangan, juga
Iya, kotor, betul sekali. Pendapatmu bagaimana? Harus diapakan jika melihat keadaan rumah yang demikian itu? Betul, Nak. Harus dibersihkan, dirapikan. Kalau mainan, setelah selesai bermain, alat-alatnya, mainan-mainannya dibereskan lagi, ditaruh di satu tempat, entah di kardus, entah di keranjang, diberesi lagi. Jangan sampai ketika kamu bermain, mainannya tidak diberesi, rumah jadi berantakan. Iya. Untuk muatan matematikanya, tadi di sini ada gambar layangan ya. Di ruang tamu tadi ada gambar layangan. Nah, layangan itu juga merupakan bangun datar, Nak. Bangun datar kemarin Mizula sudah bilang bahwa dia atau si bangun datar itu punya ruas garis. Kamu masih ingat ya ruas garisnya? Ya, garis terluar itu namanya ruas garis ya. Pasti bisa diminta untuk menunjukkan ruas-ruas garis ini ya. 1 sampai 4, 1 sampai 5, misalnya yakin kamu sudah bisa. Kemudian lanjut ke pembelajaran 4, tadi sudah dicatat tanda yang garis lurus itu berarti dinyanyikan dengan keras, yang bergelombang itu dinyanyikan dengan lembut. Nah, ternyata yang harus dibersihkan itu tidak hanya di dalam rumah, tidak hanya kamar mandi, tidak hanya kamar tidur, tidak hanya ruang tamu, tetapi juga halaman rumah. Halaman rumah yang kumuh seperti ini, halaman rumah yang kotor seperti ini harus dibersihkan. Sampah-sampahnya harus disapu, dibuang ke tempat sampah. Jika perlu, sampahnya bisa kalian daur ulang. Hasil daur ulang dari dedaunan ini, Nak, bisa jadi yang namanya pupuk kompos. Ya, pupuk kompos itu baik untuk memupui tanaman-tanaman. Oke, kalau kalian punya bunga di halaman rumah, bunganya juga harus disiram setiap hari. Pot bunganya juga harus disusun rapi biar terlihat asri. Oke, mari kita lanjut lagi. Bangun datar yang tadi Miss Zola sebutkan itu punya sisi, punya sudut, dan punya titik sudut. Mari kita lihat. Sisi itu yang mana, Tomis? Lihat halaman 33. Sisi itu garis terluasnya itu, Nak. Ruasnya itu namanya sisi. Kemudian sudut, sudut itu pojokan. Pojokan bertemu dengan pojokan itu membentuk sebuah sudut. Dan titik sudutnya itu ujung-ujungnya ini. Ya, kalau kita lihat gambar persegi panjang di sana, dia memiliki berapa banyak sisi, tinggal dihitung garis terluarnya ada berapa banyak sisi. 1, oke, mendatar, 2, naik, 3, mendatar lagi, 4, turun. Berarti ada 4 sisi. Sedangkan sudutnya ada berapa? Ujungnya dilihat berapa banyak ujung yang membentuk sudut. 1, 2, 3, 4. Sudut apa itu, Nak? Sudut siku. Banyak titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Coba kalau di gambar segitiga ini yang nomor 1 ada berapa banyak sisi, Nak? Iya, pintar sekali. Ada 3 sisi. Sudutnya ada berapa? Ada 3. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. Oke, bagus sekali. Nanti Miss Zola akan berikan soal yang ada kaitannya dengan sisi, sudut, dan titik sudut ya. Nanti di akhir pembelajaran. Pembelajaran 5. Nah, di sini keluarga Dayu sedang berdiskusi, Nak, bahwa ayah di sana mengatakan kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya bagaimana? Dipel lantainya, dikuras bak mandinya, ditutup ember yang berisi penampungan air, dan juga membersihkan langit-langit rumah. Dan ternyata rumah itu juga harus dilengkapi dengan ventilasi. Ventilasi itu tempat keluar masuknya udara ya. Biar apa? Biar udaranya bebas keluar masuk bergantian setiap hari. Kalau tidak ada ventilasinya, maka rumah itu akan engap. Udaranya tidak akan berganti.
Ya, rumah juga harus dilengkapi dengan jendela biar sinar mataharinya bisa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena cahaya matahari itu baik untuk kesehatan. Iya nih ya. Jadi dibersihkan jendelanya, dikuras bak mandinya, disepel lantainya, kemudian disapu langit-langit rumahnya. Seperti itu ya, Nak. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.